Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Gini, pernah nggak sih kalian mikirin analogi yang satu ini? Kalian udah bikin rencana organisasi yang luar biasa hebat. Master plan-nya udah matang banget lah pokoknya. Tapi kalian nggak ngelakuin pengawasan sama sekali. Nah itu tuh persis ibarat kalian lagi ngarungi lautan, pakai kapal pesiar raksasa, mesinnya nyala kenceng, tapi kalian nggak pernah ngecek kompas. Ya kapalnya sih jalan terus, tapi arahnya kemana? Nggak ada satupun yang benar-benar tahu. Disinilah persisnya letak jantung dari topik seru yang mau kita bahas hari ini. Rencana udah mateng, terus apa? Ini kan dilema klasik banget ya. Gimana caranya para manajer itu benar-benar tahu kalau rencana brilian yang udah mereka susun berbulan-bulan di ruang rapat beneran berfungsi di dunia nyata? Nah, jawabannya itu bermuara pada satu fungsi manajemen yang jujur aja sering disalahpahami, tapi aslinya super krusial. Pengawasan. Yuk kita bedah tuntas bareng-bareng. Di bedah materi hari ini, kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Kita mulai dari apa sih sebenarnya pengawasan manajemen itu? Bedanya dengan pengendalian, kenapa ini vital banget buat bisnis? 4 langkah prosesnya, sampai jenis dan metode yang dipakai di lapangan. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Apa itu pengawasan manajemen? Apa sih sebenarnya inti dari pengawasan dalam dunia manajemen? Konsep ini tuh digambarin dengan sangat brilian lewat definisi dari Richard Duff dari tahun 2003. Intinya gini, pengawasan pada dasarnya adalah pengaturan yang sistematis dari berbagai aktivitas organisasi supaya semuanya itu tetap konsisten sama rencana, target, dan standar kinerja awal. Jadi, poin krusialnya di sini, pengawasan itu bukan sekedar aktivitas duduk diam dan mantau secara pasif. Enggak sama sekali. Ini adalah fungsi yang sangat dinamis buat mastiin semua gerak operasional tetap ada di jalurnya. Ya, persis kayak kompas kapal yang terus mandu kita ke arah tujuan tadi. Nah, sekarang kita geser ke bagian kedua. Pengawasan versus pengendalian. Emangnya apa sih beda dari dua hal ini? Ini nih momen aha yang paling sering bikin orang sadar. Karena kontras antara keduanya itu sebenarnya jelas banget. Pengawasan itu adalah tindakan pemantauannya. Ini proses ngukur dan ngevaluasi yang seringnya dilakuin secara berkala. Ibaratnya kayak pas seorang auditor lagi ngecek dan bikin laporan soal apakah semuanya udah jalan sesuai rencana. Nah, di sisi lain, pengendalian itu adalah intervensinya. Ini adalah tindakan perbaikannya atau aksi korektif yang secara spesifik diambil sama pihak manajemen buat ngebenerin penyimpangan yang ada. Jadi logikanya simple, kalian mantau lewat pengawasan, dan kalau ada yang melenceng, kalian benerin lewat pengendalian. Lanjut ke bagian ketiga, mengapa pengawasan itu penting? Coba kita tarik teori ini ke realitas dunia kerja. Coba deh bayangin skenario horor ini terjadi di bisnis kalian. Laba tiba-tiba nyungsep tanpa alasan eksternal yang jelas. Komplain dari pelanggan meroket terus-terusan, kepuasan pegawai anjlok, sampai kas perusahaan makin tipis karena banyak karyawan yang nganggur atau ada inefisiensi yang bikin biaya operasional bengkak. Kalau hal-hal ini mulai kejadian, fix itu tanda mutlak kalau sistem pengawasan di organisasi kalian lagi nggak jalan. Tapi tenang, perhatiin betapa drastisnya situasi bisa berbalik arah kalau pengawasan yang baik diterapin. Pengawasan ini ibarat obat yang manjur banget buat gejala-gejala mengerikan tadi. Proporsinya tuh seimbang. Pengawasan mastiin efisiensi sumber daya yang maksimal supaya nggak ada yang kebuang sia-sia. Dan yang menariknya lagi, target pengawasan yang jelas tuh justru bakal ningkatin motivasi pegawai loh, karena arah kerja mereka jadi tervalidasi. Pada akhirnya, ini semua bakal ngebentuk kultur kedisiplinan yang kuat di seluruh lapisan organisasi. Oke, kita masuk ke bagian keempat, 4 langkah proses pengawasan. Gimana sih cara nerapin teori ini jadi langkah praktis di lapangan? Ada 4 tahapan sistematis yang wajib banget dilewatin sama setiap manajer. Pertama, kalian harus bangun standar kinerja dulu. Ini fondasi utamanya ya. Kalian sama sekali nggak bisa menilai sesuatu tanpa adanya tolak ukur awal. Kedua, kalian harus benar-benar turun buat ngukur kinerja aktualnya. Ketiga, nah baru deh kalian bandingin data aktual di lapangan tadi sama standar yang udah dibikin di langkah pertama. Udah sesuai belum? Kalau ternyata ada jarak atau gap, kalian langsung masuk ke tahap pamungkas, yaitu langkah keempat. Ambil tindakan koreksi yang diperlukan. Proses yang terus berputar inilah yang bikin sebuah rencana di atas kertas benar-benar bisa hidup dan jalan. Tapi ingat satu tips praktis ini, karena ini krusial banget. Waktu kalian bikin sistem buat ngukur hal-hal tadi, pastiin sistemnya itu nggak ribet. Pengukuran tuh harus gampang dilakuin, ekonomis alias nggak bikin kantong perusahaan jebol, dan yang paling penting, rasional serta gampang dipahami sama karyawan kalian. Karena gini, kalau sistem pengawasannya aja udah terlalu kompleks, karyawan malah jadi bingung,
dan tujuan utama dari pengawasan itu sendiri malah bakal hancur berantakan. Nah, sampailah kita di bagian kelima, jenis dan metode pengawasan. Kayak apa aja sih bentuk pengawasan ini? Biar gampang, kita lihat dari timeline waktunya aja. Pertama itu preventif atau feed forward. Ini dilakuin sebelum mesin operasional benar-benar jalan, tujuannya ya buat nyegah masalah sebelum kejadian. Terus ada concurrent. Ini pengawasan yang dilakuin pas kegiatan lagi jalan, ngasih kalian ruang buat bermanuver dan nyesuaiin arah saat itu juga. Terakhir ada represif atau feedback. Nah, ini evaluasi pasca kegiatan buat menilai hasil akhirnya secara keseluruhan. Manajer kelas dunia itu biasanya menggunakan kombinasi ketiganya secara cermat. Kalau ngomongin metodologi, ini juga menarik karena kebagi jadi dua kubu utama. Ada metode non-kuantitatif yang sifatnya lebih fleksibel dan ngandelin panca indera kita. Kayak sekedar observasi langsung, inspeksi rutin, atau diskusi tatap muka sama tim. Sebaliknya, metode kuantitatif itu ngomongin soal rasionalitas angka yang presisi abis. Contohnya ngecek laporan anggaran, audit finansial secara menyeluruh, sampai bedah analisis rasio keuangan. Kalian jelas butuh gabungan dari soft approach dan hard data ini buat bisa ngelihat situasi secara utuh. Dan kalau kalian cari contoh paling kuat dari metode pengawasan kuantitatif, jawabannya adalah analisis titik impas alias break-even point. Kenapa? Karena angka ini tuh ngejangkarin konsep pengawasan langsung ke realitas finansial yang nyata. Analisis ini ngasih tahu manajemen di titik pencapaian mana sih perusahaan itu udah nggak rugi lagi. Ini ibarat standar emasnya. Pas titik ini berhasil dilewatin atau amit-amit malah meleset, manajemen tahu persis kapan dan di mana mereka harus ngambil tindakan korektif secara finansial. Sebagai rangkuman dari seluruh perjalanan kita di bedah materi ini, ada satu poin moral manajemen yang wajib banget digarisbawahi. Memahami esensi pengawasan itu berarti kita sadar bahwa praktek ini sama sekali bukan buat ngehukum karyawan, nyari-nyari kesalahan, atau sekadar buat jadi figur bos otoriter yang nakutin. Justru kebalikannya, pengawasan yang efektif itu selalu bersifat konstruktif. Dia hadir buat ngelindungin kerja keras semua pihak, dan secara solid ngarahin seluruh komponen di organisasi itu menuju kesuksesan bareng-bareng. Sebelum kita udahan, saya pengen ninggalin satu pertanyaan besar buat kalian renungin. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah kalian selama ini cuma sekedar ngelola tim, atau kalian benar-benar lagi ngarahin mereka menuju kesuksesan? Mengetahui cara mengawasi dan mengendalikan dengan tepat, itulah yang jadi pembedanya. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah materi ini sampai akhir. Tetap terstruktur, tetap antusias, dan pastinya sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.